Kenapa? Kenapa kehidupan orang spiritual ujiannya selalu bertubi-tubi? Dirgahayu Rahayu Wilujeng Jati. Jawaban sederhananya, ujian anak SD dengan ujian anak TK tentu berbeda. Ujian anak SMA dengan ujian orang S2 tentunya berbeda. Sederhananya begitu. Dan lagi, mungkin saya kurang setuju dengan pemahaman umum. Dekatkanlah kepada Tuhan supaya hidup kita lebih enak. Yang ada, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita ini diuji. Kalau ada orang yang bilang semakin dekat dengan Tuhan hidupnya semakin enak, itu berarti yang bilang itu belum punya pengalaman dekat dengan Tuhan berarti. Yang ada, orang semakin dekat dengan Tuhan itu hidupnya semakin diuji imannya. Kalau ada orang yang bilang hidupnya setelah dekat dengan Tuhan itu menjadi enak, berarti imannya palsu. Iyalah. Sebaiknya belajar spiritual itu di usia 40 sih. Seperti saya ini terlalu cepat kayaknya belajar spiritual. Soalnya saya dulu mulai belajar spiritual itu di usia 20-an. Meskipun dari kecil udah sering punya pengalaman aneh ya, tapi benar-benar mulai mempelajari itu 20-an lah, usia 20-an. Itu terlalu muda itu mungkin menurut saya, itu kurang ideal untuk belajar spiritual. Gini, orang Jawa itu mengenal uji lan ujo. Diuji kuwi ora penak, tapi ndadekne eling marang Gusti. Diujo kuwi penak, tapi ndadekne lali marang Gusti. Bahasa Indonesianya, saat kita mendapatkan ujian itu menyedihkan. Mungkin hidup kita terasa nista, tapi di saat kita sedih, di saat kita susah, biasanya itu malah menjadikan kita ingat dengan Tuhan. Nah, diujo atau pada saat kita berlebihan, sedang diuji dengan kelebihan-kelebihan, itu enak, tapi malah menjadikan kita itu lupa dengan Tuhan. Kebanyakan manusia ingin diujo, kebanyakan manusia ingin diberi ujian yang enak-enak, yang mewah-mewah, yang menyenangkan. Berarti harapan setiap manusia itu ingin lupa dengan Tuhannya. Sebenarnya kalau ngetes iman itu ya saat kita enak, kita ingat nggak sama Tuhan. Terus ada lagi nasihat dari guru saya, wong ahli maksiat sing eling Gustine kuwi luwih bejo timbang wong ahli ibadah tapi lali marang Gustine. Saat orang bermaksiat masih ingat Tuhan, itu lebih beruntung daripada orang yang saat beribadah dia lupa sama Tuhannya. Mugi manfaat dulu, tancap kayon.